Podcast Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adi Yusyanto di Stenha TV. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan semoga bulan Ramadan ini menjadi sesuatu yang kita dapat memanfaatkan keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya manusia tidaklah sempurna. Pasti memiliki kekurangan baik secara fisik maupun kondisi maupun harta. Oleh karena itu Habib Abdullah Al-Haddad mengutip Ibnu Athaillah Asy-Syadali dalam kitabnya Risalatul Mu'awwanah. Beliau berdawuh, karena Allah tahu ada sifat bosan di dalam hatimu, maka dia kemudian menganeka ragamkan perbuatan taat untukmu. Jadi kita tetap dimotivasi untuk selalu berbuat kebaikan di dalam melaksanakan ibadah, meskipun itu kita terhalang dengan sesuatu ujian-ujian. Oleh karena itu, karena pembahasan yang spesial ini tentu saya menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Ustadz Dwi Dasa Suryantoro, Magister Hukum, dosen Prodi HKI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Huda, dan juga merupakan advokat pradi dan memiliki tugas yaitu sebagai pengurus FKUB Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu kita bisa berkenalan dulu dan menyapa kepada Pak Dwi Dasa Suryantoro. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah Ustadz Adi, baik. Pada kesempatan kali ini Ustadz bisa menyempatkan hadir di podcast Ramadan ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Adi. Tetap puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah, sekarang sudah memasuki 10 Ramadan yang kedua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal Ustadz, bahwa dalam melaksanakan ibadah pastilah ada halangan-halangan, apalagi di bulan Ramadan yang kita kenal dengan Ramadan zamanul hasanat, Ramadan zamanul barokat. Banyak kebaikan, banyak barokah yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Bagaimana menurut Ustaz? Ramadan ini merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, qala Allahu Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan oleh Allah itu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Begitu senangnya, begitu gembiranya kita menyambut bulan Ramadan, apalagi ini sudah di hari pertengahan yang ke-10 ya. Ke-10 di pertengahan yang kedua di bulan Ramadan. Saya melihat daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farizi, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Jumat akhir di bulan Sya'ban, Rasulullah ini berkhutbah di hadapan para sahabat. Masya Allah. Di mana beliau memberikan wejangan kepada sahabat, memberikan pemahaman dan memberikan hal-hal tentang keistimewaan daripada bulan Ramadan. Keistimewaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang agung, yang penuh dengan keberkahan, di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Allah juga memerintahkan kepada kita di siang harinya kita berpuasa dan di malam harinya kita beribadah, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Dan juga selain itu Ustadz Adi dalam khutbah beliau di sana juga dikatakan bahwasanya barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka dosa-dosanya akan diampuni. Selain itu Ustaz, juga akan diberikan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tapi yang viral pada
yang hari ini bukan memberi takjil yang viral itu, tapi memburu takjil. Sampai yang viral sekarang kan non Islam juga ikut berburu takjil itu. Ya inilah keberkahan bulan Ramadan. Keberkahan bulan Ramadan. Jadi rezeki berlimpah, semuanya berlimpah. Alhamdulillah, Ramadan yang mubarak, Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah, ampunan Allah. Kita harus memaksimalkan ini Ustaz tadi. Momentum yang luar biasa di bulan Ramadan ini bagi kita, bagi generasi penerus pemuda-pemuda kita ini merupakan momentum yang sangat luar biasa. Sebagaimana saya menukil daripada riwayat daripada Syekh Mu'alla bin Fadl, di mana beliau itu menerangkan bahwa orang-orang soleh terdahulu itu menyiapkan sebelum bulan Ramadan, menyiapkan dirinya sebelum bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan dulu. Itu karena saking menyambutnya mungkin seperti itu ya. Betul Pak, karena beliau itu para orang soleh terdahulu 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan beliau sudah minta kepada Allah, Allahumma balighna fi Ramadan. Karena kalimat balighna ini merupakan kalimat yang ada kerinduan di dalam hati kepada bulan Ramadan. Tentu ada kesenangan untuk ada menyambut datangnya bulan Ramadan. Para orang-orang soleh terdahulu ini meminta kepada Allah agar dia itu bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena begitu istimewanya bulan Ramadan ini. Bahkan orang-orang soleh terdahulu juga berdoa Pak Adi, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan berdoa agar selamat itu. Iya, agar selamat, agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, agar kita diselamatkan dengan memperbanyak aktivitas kebajikan di dalamnya. Mungkin salimni fi Ramadan ini juga lebih dalam mungkin pengertiannya menurut ulama-ulama terdahulu. Betul. Bukan cuma selamat dari dari hal-hal yang maksiat, tapi juga tidak menyanyiakan sedikit pun ibadah yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan seperti itu. Dan juga beliau itu juga berdoa, wasallim li Ramadan. Jadi selamatkanlah kami di bulan Ramadan. Jadi ketika masuk dalam bulan Ramadan, para orang-orang soleh ini minta kepada Allah agar diselamatkan di bulan Ramadan. Diselamatkan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa mencederai amal ibadah di bulan Ramadan ini. Berdoa kepada Allah Ta'ala agar amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Ta'ala ketika di bulan Ramadan. Sungguh luar biasa. Siapa yang tidak gembira ketika Rasulullah SAW menyampaikan demikian? Saya mengutip dari satu hadis. Saya baca ya karena nggak hafalin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul ibadi ma fi Ramadan, la tamanna ummati an takuna sanati kullaha Ramadan." Andaikan umat manusia ini mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka niscaya umatku mengharap 1 tahun menjadi Ramadan. Seandainya tahu. Kita lihat dalam kitab Risalatul Ma'awanah ini, Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan bahwa mestinya bagi kita ini, umatnya Kanjeng Nabi ini harus melaksanakan aktivitas kebajikan. Jadi khususnya di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini momentum yang tidak ada di bulan lainnya, Ustaz tadi. Masya Allah. Jadi jangan pernah sia-siakan di bulan Ramadan ini dengan aktivitas yang hanya bermain-main saja. Full kita, kalau bisa, kita ibadah kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini. Jadi tadi bicara tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini, tentu untuk kita agar bisa semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa, mungkin ada beberapa tip dari
beberapa literasi yang Ustadz Dwi sampaikan. Betul. Semangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala tentunya yang pertama itu adalah niat dari hati kita. Kita pasang niat yang baik. Makanya guru-guru kita mengajarkan di malam pertama Ramadan itu kita pasang niat yang baik. Niat yang baik Niat ya. yang baik. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi pasang niat yang baik. Bahkan Imam Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan bahwa bila mana seseorang itu memasang niat yang baik, maka akan terbuka 70 pintu hidayah dari Allah Ta'ala. Apalagi memasang niat di bulan Ramadan. Di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Di bulan yang penuh dengan ampunan. Makanya tidak heran para ulama mengajarkan kita pas di awal bulan Ramadan memasang beberapa niat. Bukan cuma niat di bulan Ramadan saja, tapi diajarkan untuk beberapa Betul, niat Ustaz. untuk mendapatkan ampunan Allah dan sebagainya. Iya. Dalam segala bentuk amal perbuatan kita niat. Masya Allah. Karena niat itu adalah hal yang sangat penting di dalam kita mengerjakan suatu amal ibadah. Masya Allah. Kemudian yang kedua Ustaz Yang Adi, kedua. kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Tentunya kita sebagai manusia tak luput dari dosa. Kita bertobat kepada Allah Ta'ala karena dengan bertobat ini, kata Imam Al-Ghazali, merupakan langkah awal kita untuk melangkah ke selanjutnya. Ke amal-amal ibadah selanjutnya. Karena ini taubat ini merupakan pondasi awal, Ustaz. Agar orang ini bisa kemudian nantinya memahami bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang umat, seorang hamba. Kalau dia tidak bertobat, ya bagaimana bisa dia bisa melakukan langkah-langkah ke depannya untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Ini Ustaz, sekarang kan sudah 10 Ramadan yang kedua. Iya. Ada pembagiannya yang 10 Ramadan pertama kita mendapatkan rahmah, kasih sayang Allah. Yang kedua kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pembebasan dari minan nar. Nah, cuma yang ini yang kita akan hadapi nanti. Tentu sebagaimana yang sudah lampau, biasanya kalau sudah hampir-hampir lebaran itu malah keramaian yang ada di masjid musola itu masih kalah sama yang ada di mall pasar. Gimana itu tanggapannya jenengan? Iya. Justru bila mana kita sudah hampir selesai di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, seharusnya kita ini harus lebih baik lagi ibadahnya dari hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya. Kan ada satu malam di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Namanya malam Lailatul Qadar. Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Ma'manah beliau mengatakan, mudah-mudahan kita di malam itu mendapatkan puncak kenikmatan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mayoritas ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar atau malam Qadar ini berada pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Mayoritas ulama, walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan berbeda. Di tanggal 17 Ramadan. Iya, di malam ganjilnya ada beberapa yang seperti itu. Dan juga mayoritas ulama mengatakan Ustadz Adi, di 10 akhir bulan Ramadan ini, malam-malam ganjil ini, disitulah tempat malam Lailatul Qadar. Dengan hal itu seharusnya memberi semangat kepada kita agar di akhir bulan Ramadan ini kita harus bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Harus lebih meningkatkan ketaatan kepada Allah. Itu. Jangan sampai kita di akhir kemudian melempem. Kayak justru nanti. Iya, justru di akhir kita makin menurun. Makanya jangan lupa setiap malam kita berdoa kepada Allah agar Allah, ya Allah, minta kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita di bulan Ramadan ini. Sebagaimana doa-doanya para orang-orang soleh terdahulu. Siap. Jadi benar-benar eman momentum Ramadan jika diisi dengan hal-hal yang main-main, apalagi di akhir Ramadan. Sedangkan kita menginginkan bahwa di bulan Ramadan ini kita diselamatkan
dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Perlu diketahui bahwasanya pahala daripada berbuat kebaikan kalau di hari-hari biasa itu kan 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Iya. Qala Allah Ta'ala illa siyam, kecuali puasa. Jadi Allah berfirman kecuali puasa, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Memang yang spesial. Memang yang sangat spesial. Jadi pahala orang berpuasa ini di bulan Ramadan hanya Allah yang tahu pahalanya. Gitu Ustaz. Jadi eman kalau kita gunakan di bulan Ramadan ini hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sengaja tidak berpuasa. Masya Allah. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Dan semoga orang yang tidak berpuasa ini dengan sengaja, mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita doakan, karena kita tidak mau umat Kanjeng Nabi nanti masuk neraka. Rasulullah SAW itu tidak mau umatnya masuk neraka, Ustaz. Jadi kita umatnya Kanjeng Nabi mendoakan kepada mereka agar mereka itu besok bisa berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kita doakan semoga umat Kanjeng Nabi yang tidak puasa semoga diberikan hidayah, semoga dia bisa bertobat, semoga bisa dia mengerjakan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Karena ada suatu cerita Ustaz, orang yang sering maksiat, orang yang sering berbuat nakal, orang yang nakal, tapi di bulan Ramadan dia menghormati. Masya Allah. Karena menghormati Ramadan, barokahnya Ramadan, setelah Ramadan dia bisa jadi orang soleh. Masya Allah, itu yang kita harapkan. Iya, itu menghormati Ramadan. Itu cerita saja. Bagi orang yang nakal, apalagi yang tidak nakal. Apalagi gitu mungkin, ya. Orang-orang yang memang memiliki ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini Ustadz, karena ini ya momen yang sangat spesial sekali pada saat ini. Jadi kita memang tidak hanya berdoa ini Ustadz, kita ditemani teman-teman mahasiswa yang ikut nimbrung pada kesempatan kali ini untuk membahas yang luar biasa, bisa memotivasi kita tentang semangat kita untuk menghadapi dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, saya berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya seputar yang dijelaskan maupun ada sesuatu yang ingin ditanyakan selain ini. Dipersilakan. Monggo. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuri. Di sini saya ingin bertanya apa yang terjadi di luaran sana. Iya. Kalau kita bicara di kitab-kitab kayak Pak Ustaz Duri tadi ya, itu mungkin kurang masuk kepada anak-anak Generasi Z lah, Gen Z gitu ya. sekarang. Nah, sekarang kan banyak Pak, bagaimana sih solusinya mengenai tentang anak-anak yang sering keluyuran malam? Itu keluyurannya bukan bangunin orang sahur, tapi ada yang trek-trekan, balap-balapan, dan itu ada yang hal-hal yang negatif lah, ada yang mabuk, di alun-alun juga banyak sekali. Ini yang kurang positif loh. Jadi pertanyaan saya di sana, bagaimana solusinya mengenai hal-hal yang mengenai seperti itu? Mungkin kalau disampaikan secara tekstual, mungkin mereka kan sudah dengarnya bukan dai lagi, tapi kan sudah artis gitu ya kan. Jadi tidak mungkin secara hanya khutbah mereka bisa sadar dengan keutamaan bulan Ramadan. Bagaimana kira-kira yang bisa diperbuat oleh minimal oleh teman-teman ini bisa mengajak mereka gitu. Cara menyadarkan. Pertama, kita berdoa kepada Allah. Kita diajarkan ketika kita berdoa kita juga mendoakan umatnya Kanjeng Nabi. Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Jadi jangan lupa doa itu tidak main-main. Jadi kalau kita berdoa mendoakan umatnya Kanjeng Nabi, ya Allah ampunilah dosa-dosa umat Kanjeng Nabi. Jadi kita juga mendoakan umatnya Kanjeng Nabi. Jadi kita tidak ingin sebenarnya melihat mereka itu berbuat maksiat. Kita tidak ingin mereka itu berbuat dosa yang seperti tadi disampaikan. Yang pertama,
adalah memang kita mendoakan. Kemudian yang kedua, di zaman yang apa ini? Zaman Z ya, zaman milenial ini. Milenial. Ini kita ini walaupun bukan seorang yang dikatakan sebagai pendakwah gitu ya, tetapi paling tidak kita itu bisa menulis hal-hal yang baik di media sosial. Apalagi di mahasiswa KPI ini. Kan iya kan, ada yang KPI, ada yang HKI dan lain-lain. Iya, tulis itu. Jangan hanya menulis hal-hal yang tidak manfaat. Tulis juga hal-hal yang bermanfaat. Misalkan qala Rasulullah, qala Allah, misalkan pendapatnya ulama siapa. Karena tidak jarang orang-orang yang berbuat maksiat itu tersentuh hatinya dengan doa, dan kemudian dia menemukan sebuah tulisan atau penjelasan dari para dai, kemudian dia sadar dan bertobat. Jadi harus kita rangkul. Jangan kemudian kita melihat orang-orang yang demikian kemudian kita menghinanya, jangan kita hina mereka itu. Kita rangkul, kita ajak kembali ke jalan Allah. Dengan cara yang pertama mungkin sebagaimana disampaikan oleh Ustaz dengan cara itu, kita berdoa dulu Pak didoakan dulu. Kemudian yang kedua, kita ajak mereka, mengajak baik dengan tulisan, baik dengan kita mengajak secara langsung. Kalau tidak bisa ngajak secara langsung, misalkan tidak bisa kalian ngumpulkan, bisa kalian tulis lewat media sosial. Di situ kan banyak yang melihat itu di media sosial itu. Nah, di sana merupakan langkah-langkah awal kita. Mungkin buat konten-konten yang menarik gitu ya. Kan kita ini berdakwah. Berdakwah itu kan tujuannya apa coba? Yang pertama kan ingin meneruskan, membantu perjuangan dakwah Rasulullah. Kemudian tugas kita itu kan mengajak mereka ke jalan Allah. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin di zaman digitalisasi ini, kita gunakan media untuk berdakwah. Gitu. Sebisa kita, apa yang kita tahu tentang ilmu, maka tulis, tidak apa-apa. Karena mereka juga butuh pengetahuan ilmu. Gitu. Itu mungkin Ustadz Adi. Oh, siap. Jadi ada dua hal. Kita mendoakan karena doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak tahu waktunya kapan akan diijabah. Yang kedua, karena doa itu memang mukhul ibadah. Ya, mukhul ibadah. Oleh karena itu tentu kita yang kedua itu kita tetap mengajak semampunya meskipun ya tentu kata Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengingatkan ibda binafsik dulu. Mulailah dari diri sendiri dulu. Jangan kita moro-moro menyuruh mereka tidak trek-trekan semisal, sedangkan kita itu memang trek-trekan sendiri gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi yang terakhir ini ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Muhammad Al-Faridi dari Prodi KPI. Siap. Jadi tadi Bapak Dwi menerangkan bahwa setiap apapun yang akan kita lakukan itu tergantung dari niat. Jadi yang saya bingungkan ketika anggaplah itu ada orang mau ngasih sodako, tapi uangnya itu dari mencuri yang banyak. Dari apa? Dari uang haram anggaplah. Jadi yang saya tanya, apa yang didapat orang itu, Pak? Maksudnya niatnya baik gitu ya. Niatnya baik ingin sodako atau membantu seseorang, tapi yang digunakan itu menggunakan harta yang haram gitu. Bagaimana itu pendapatnya Pak Dwi? Saya pernah membaca dalam satu kitab Risalatul Ma'awan Ustaz tadi. Jangankan yang haram, yang subhat aja bisa haram. Bisa. Yang subhat saja bisa menjadikan haram bagi kita. Jangankan hal yang jelas-jelas kita tahu itu haram. Berarti kalau sudah tahu kita itu haram, kemudian kita sedekahkan, ya kita nggak dapat apa-apa. Kitanya nggak dapat apa-apa. Kitanya. Sedangkan kita tapi kita tahu ya.
tahu kan kalau itu Tahu adalah itu haram. barang haram itu mungkin kita Dari- tahu dari dalam yang kondisi Iya. tahu mungkin itu. Iya, dalam kondisi yang tahu, apalagi dia sadar bahwa itu dari hal yang haram, kemudian diberikan ke orang, maka dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala apa-apa dari sedekahnya. Justru ketika dia mengambil barang yang barang haram, dia akan mendapatkan dosa. Apabila itu dilakukan di bulan Ramadan, maka dosanya akan berlipat ganda. Jadi ibadah di bulan Ramadan ini ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan ketika kita mengerjakan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan 70 kali lipat ganda ibadah fardu. Iya, itu sebagaimana ya, ini yang sering terjadi Pak Dwi juga Pak Dwi. Ini sangat menarik sekali. Menyumbang kepada masjid dengan uang yang haram. Padahal Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la ussisa. Jadi jangan membangun masjid dengan hal-hal yang haram seperti itu. Kita berusaha semaksimal mungkin seperti itu. Mungkin ada banyak cerita terdahulu seperti Sunan Kalijogo itu kan awal-awal masih muda kan seperti itu. Karena melihat kondisi sosial yang seperti itu, jadi dia mencuri, tapi yang dicuri itu milik orang tuanya, bukan milik orang lain. Milik orang tuanya yang pada saat itu menjadi adipati di sebuah kerajaan seperti itu. Ini sangat menarik sekali sebenarnya kalau kita perpanjang dan kita bahas seperti itu, Pak Dwi. Saya ingat Ustadz tadi, ada seorang ulama, dia membeli membeli bibit tebu atau apa seperti itu ya. Yang dia beli itu adalah bibit tebunya. Kemudian dia nyuruh santri untuk beli bibit tebunya. Bibit tebu. Kemudian ketika bibit tebu itu datang kepada beliau seorang ulama ini, ada tanahnya di tebu itu. Tanahnya suruh kembalikan. Disuruh kembalikan. Disuruh kembalikan. Karena yang dibeli tebunya bukan tanahnya gitu. Iya. Luar Coba, biasa. apalagi hal yang haram. Masya Allah. Yang subhat saja kita nggak mau gitu. Semoga kita dihindarkan dari hal Amin yang demikian. amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kali ini kita telah membahas beberapa sekelumit dari beberapa hal yang perlu kita dijadikan motivasi untuk kita selalu berbuat kebaikan, beribadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga Allah mengabulkan ibadah kita. Amin. Berikan pahala pada ibadah kita dan dijauhkan dari hal-hal yang sekiranya tidak manfaat bagi kita dilakukan di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur sehingga kita bisa memenuhi penuh satu bulan ini penuh berpuasa. Bagi yang muslimin, kalau muslimat tidak mungkin ya. Pasti ada halalnya itu. Dan yang terpenting juga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun yang akan Amin, datang. amin. Kalau bulan Ramadannya insya Allah ada, tapi kitanya belum tentu ada. Iya. Baik para pemirsa yang berbahagia, pecinta dan para pemirsa di Stand TV, jangan sampai skip tayangan ini dan kita nantikan tayangan-tayangan yang selanjutnya dengan pembahasan yang menarik. Dan para pemirsa yang berbahagia, jangan lupa kita akan tayangkan juga secara live Milad STAI Nurul Huda tanggal 17 Ramadan. Kurang lebihnya dari saya Adi Susianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.